Kalau tidak saya akan membuat firma hukum Anda bangkrut. Saya akan membuat Cheng Yo memblokir Anda. Jiang Yan cepat berlutut dan minta maaf jangan karena keegosan Anda. Membuat seluruh firma hukum kami celaka. Yang harus minta maaf bukan Nyan. Tapi dia memang membuat Mama Li Huan marah. Apa yang Anda katakan Nona Jiang? Kalau Anda minta maaf, saya dan mama saya tidak akan menuntut. Menuntut saya. Sepertinya pelajaran yang saya berikan masih kurang, sehingga Anda bisa terus-menerus menantang. Kakak Cheng Yo lihat Nona Jiang. Udah cukup belum? Emang beneran kamu pikir? Gue nggak berani narik dana dari Junki. Coba aja tarik. Jangan keterlaluan. Emang beneran kamu pikir ada mama gue yang dukung kamu? Kamu bisa seenaknya aja. Ngapain marah-marah? Xiang Cheng Yo, kalau otakmu nggak cukup mending sumbang aja. Si gila ini langsung aja tampar gue. Bilang gue selingkuh ngerusak hubungan kamu sama Li Huan. Gue tanya siapa yang beneran selingkuh? Wajah, siapa suruh ngerusak hubungan Cheng Yo sama Huan Huan? Jadi selingkuh? Mama udah deh. Jangan takut sayang. Kalau gue lihat lagi, dia godain Cheng Yo, gue bakal buka baju kamu. Biar laki di luar sana tidur sama kamu. Oke, gue mau lihat kamu bisa apa. Udah cukup. Xiang Cheng Yo, kenapa kamu nggak pernah bisa berdiri di samping gue? Li Huan emang penting banget buat kamu. Cheng Yo teriak ke Jiang Yan demi gue. Berarti dia juga ada perasaan sama gue. Kakak Cheng Yo. Gue tanya. Siapa bilang Li Huan itu istri gue? Kamu baik banget sama Huan Huan. Emang kamu suka dia? Gue di jalan. Kasih makan anjing liar. Gue harus nikahin anjing ini. Kamu maksudnya apa? Maksud gue sama Li Huan. Dari awal cuma hubungan atasan bawahan. Gak pernah melampaui batas, dulu gue gak akan nikahin. Apalagi sekarang, ngerti gak? Kamu? Kalau kamu. Jangan pernah bocorin hubungan gue sama Xiang Cheng Yo. Nanti gue gimana bisa lanjut kerja di Junki? Gue sama dia itu. Gue itu bibinya. Bibi. Terus kenapa kalian berdua pegang tangan? Peduli sama yang lebih muda. Oh beneran? Kayaknya aku ingat kamu pernah bilang sama aku, kalau kamu sudah menikah. Suami kamu meninggal muda. Hati-hati ngomong. Kapan aku mati? Kamu bikin aku jadi janda selama 3 tahun. Kalau bukan mati apa lagi? Huan Huan gimana nih? Ya sudah, pergi aja. Kak Cheng Yo. Ibu aku lagi nggak bener mentalnya akhir-akhir ini. Jadi baru aja terjadi kejadian kayak gini. Aku mau bawa dia ke rumah sakit dulu, lain kali aku minta maaf sama kamu. Tunggu. Kalian udah ngatain orang mukulin orang. Terus mau pergi aja gitu? Nona Jiang, aku udah minta maaf. Masih mau aku ngapain lagi? Harus aku sujud 9 kali baru cukup ya? Betul, tapi aku nggak mau kamu sujud. Aku mau kamu sujud sama mereka. 2 orang miskin kayak gini pantas aku sujud? Kamu tadi ngapain sama mereka? Aku nggak mau cerita panjang lebar di sini. Di sini ada kamera. Ngerekam semua tingkah laku kamu kalau kamu nggak sujud. Aku bakal laporin sampai tuntas. Ngomong-ngomong, kalau ibu punya catatan kriminal, anak-anaknya bakal kena dampaknya. Kamu juga mukulin aku. Itu kan pembelaan diri, bisa disamain? 3. Mama. 2. Kamu mau aku punya mama yang punya catatan kriminal? Maaf ya.
Hei Jao, malam ini ada waktu nggak? Kita ngobrol-ngobrol. Tidur aja ya? Pengacara Jiang terima kasih atas bantuannya hari ini. Pas Xiaoya udah baikan, aku bakal bawa dia ke rumah kamu buat minta maaf. Sama-sama. Melindungi klien adalah tugas aku. Sebenarnya Xiaoya hari ini juga berani banget melindungi aku. Klien? Apa kamu bersedia menerima kasus kami? Iya. Semoga aku bisa membantu kalian sedikit. Xiaoya, kita ada harapan. Mama pasti akan membela keadilan untukmu. Xiaoya? Kamu percaya sama Mama? Kamu gila ya menakut-nakuti aku, seru ya. Di depan kantor hukum kenapa nggak nungguin aku kenapa? Takut aku minta pertanggungjawaban karena kamu mengutuk aku mati ya? Aku takut apa sih laki-laki yang nggak bisa dipakai? Sama aja kayak udah mati. Mulutmu kayak udah direndam racunnya. Mau coba nggak mulutku seberacun itu? Pilih aku. Menggodamu puas nggak? Ngapain? Xiang Chengyo, kamu ngapain sih? Bukan menggodaku ya berarti aku penuhi. Menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Xiang Chengyo jangan-jangan mau sama aku di rumah sakit. Hei. Yan, cepat tolong aku. Apa? Luka jangan kena air, ganti obat 3 hari sekali. Kalau ada apa-apa pencet bel Nona Jiang. Besok-besok daftar nomor jangka panjang di departemen kami ya. Kali ini bukan aku yang mukul. Kamu kemarin mukul siapa? Xiang Chengzu. Jangan alihkan topik. Bilang lukanya gimana? Cuma ada sedikit konflik sama sekelompok orang. Untungnya kamu datang menjemputku. Kalau nggak bakal lebih parah. Siapa? Sudah kubilang kamu nggak kenal. Lagian aku odar balas mukul Mirka. Udahlah, nggak usah ditanya lagi ya. Nggak boleh mengganggumu. Itu sama aja menggangguku. Jiangyan bilang siapa sebenarnya. Nggak mau bilang ya. Kamu nggak bilang aku juga bisa cari tahu. Kalau gitu aku kasih tahu kamu, janji nggak akan cari masalah sama mereka. Boleh nggak? Boleh, kamu bilang aku pasti nggak cari masalah. Itu Xie Jiao, dia dendam sama kita karena kejadian kemarin. Dia nyuruh sekelompok orang ngejebak aku. Apa? Kamu kan janji nggak cari masalah sama mereka. Walaupun keluarga Xie nggak sebanding sama keluarga Jiang dan Shang. Tetap aja jangan diganggukan. Oke, aku ngerti. Aku mau ke toilet dulu. Nona Jiang, jangan masuk lagi. Nona Jiang, jangan bikin susah saya. Nona Jiang, sudah saya bilang Nona kami benar-benar tidak ada di rumah. Ada apa nanti saja kamu datang lagi. Nona Jiang, Nona kami benar-benar tidak ada di rumah. Ada apa nanti saja kamu datang lagi. Panggil Xie Jiao untuk saya. Siapa yang tidak punya sopan santun ini? Kamu datang ke sini. Kamu suruh saya datang. Siapa kamu ini? Kamu datang karena urusan cuci ya? Sebenarnya saya ingin menyuruh orang memukulmu. Tidak disangka cuci si sialan ini yang kena. Jadi korbanmu. Ulangi lagi apa yang kamu katakan tadi. Jangan berani-beraninya kamu berbuat onar di keluarga Xie kami. Kamu tidak cekat mati ya. Keluarga Xie apa sih? Kamu si imut, aku akan melawanmu. Kamu diam saja ngapain? Cari orang tua saya dong. Memanggil siapapun tidak ada gunanya. Bagaimana kamu memperlakukan cuci? Hari ini aku akan membalasnya.
Karena kamu si imut ini kamu pantas dikucilkan. Jangan hari ini memukulku besok mati. Li Huan bersekongkol denganmu. Berhenti. Orang tua sakit. Jangan berani sekali kamu. Berani-berani mengganggu anakku. Kurasa didikan keluarga Xie kalian juga tidak bagus. Akan membantu mengajari anakmu dengan baik. Ayah sakit sekali. Keluarga Xie kami bagaimana? Bukan urusanmu Jiangyan untuk ikut campur. Jiao, bagaimana dia memukulmu tadi? Sekarang kamu balas saja. Ayah aku tidak bisa melawan. Dasar tidak berguna. Lihat bagaimana ibumu menghadapinya. Hari ini aku akan membantu keluarga Shang untuk mendidikmu. Kamu si jalang kecil. Kalau tidak ingin ada korban jiwa silakan saja bertindak. Aku tidak percaya tidak bisa diatur. Kamu si imut. Berani memukul wanita Shang Chengyou. Sudah minta izin saya belum? Chenyo jangan si gadis ini sudah keterlaluan. Dia membuat onar di keluarga Xie kami sungguh memalukan keluarga Shang. Chenyo kakak aku sakit sekali. Kamu cepat ajarin dia lebih baik tampar dia beberapa kali. Biar dia ingat-ingat. Chenyo kakak. Dia masuk tanpa izin ke rumah Xie dan memukulku bahkan membantah orang tuaku. Sungguh keterlaluan. Aku yang manjain kenapa? Ada yang terluka. Rusak. Kamu bisa nggak berharap yang baik untukku? Shang Chenyo ternyata bisa melindungiku. Sungguh aneh banget. Aneh sampai rumah. Chenyo kamu maksudnya apa? Kamu lihat dia memukul Jiao sampai seperti ini kamu nggak bisa bedain yang benar dan salah ya? Hari ini kalau nggak kasih penjelasan ke keluarga Xie, kalian semua nggak boleh pergi. Cepat kepung mereka. Shang Chengyou ini maksudnya apa? Ini penjelasanku untuk keluarga Xie. Jelas-jelas memanfaatkan kekuasaan. Terus kenapa? Barang yang istriku rusak akan aku ganti sesuai harga. Tapi biaya pengobatan silakan bayar sendiri. Lagi pula di keluarga kami juga ada yang terluka. Aku lihat nggak ada yang terluka kan? Mau nggak suami bawa kamu ke rumah sakit? Suami tanganku sakit banget. Kalau nggak cepat ke rumah sakit lukanya akan sembuh. Xie Jiao, kalau berani memukul lagi, aku akan menghancurkanmu. Suami, cepat bawa aku lihat tangan. Ayo. Ini Shang Chenyo. Bukannya dia nggak suka sama istrinya. Kenapa bisa berani membela? Aku nggak tahu. Aku sudah membalaskan dendammu. Kamu malah memperlakukan penyelamatmu seperti ini ya. Baiklah. Nyonya muda aku turun dulu. Mengingat kamu sudah membelaku hari ini. Bahkan gak perlu bilang mau kasih kamu obat. Mau menikah pun aku mau. Aku baru saja dipukul seperti ini karena kamu. Sekarang langsung mau aku berusaha keras bikin anak untukmu, iya kan? Mimpi kali. Kamu tidur aja. Aku yang akan melakukannya sendiri. Berlimpah ruah. Bajingan. Terima kasih pujianmu, Bos Shang. Bagaimana kamu tahu aku pergi ke keluarga Xie hari ini? Cuci yang bilang.
Apakah pantas menyinggung keluarga Xie demi aku? Keluarga Xie walau bagaimanapun tetap keluarga kaya lama di ibu kota. Kamu walau bagaimanapun tetap istriku Xiang Chengyou. Mereka menghina kamu sama saja dengan menampar wajahku. Tidak ada alasan lain. Alasan apa lagi yang kamu mau? Jangan-jangan kamu berpikir, aku pergi ke keluarga Xie karena kamu. Jiang Yan, yang kamu mau terlalu banyak ya. Jiang Yan, Sakit itu benar biar kamu ingat. Jangan terlalu percaya diri lagi. Hah, kalau aku bilang aku takut orang lain menyakitimu. Ngebut dan melanggar lampu merah di jalan untuk menemuimu. Jiang Yan, pasti kamu akan lebih meremehkanku. Aduh sakit. Mama, Papa. Apa aku harus terima begitu saja dipukul Jiang? Sabar tunggu kakakmu pulang dulu. Dia banyak akal. Adikku kenapa ini? Kak, akhirnya kamu pulang. Kak, lihat deh. Cepat ajarin Jiang dong. Zhang Yan yang memikulmu. Iya dong, dia bukan cuma memukulku, tapi juga membantah mama papa sampai bikin mereka marah. Benar Yu Feng. Kamu harus membela kehormatan keluarga Xie kita. Jiang Yan. Aku akan membuatmu tahu. Harga yang harus dibayar karena menyinggung keluarga Xie. Yu Feng. Ayah mau bicara sesuatu nak. Cepat selesaikan urusanmu di kota Kingshi. Katanya si Jiang Yan ini sudah jadi pengacara ibu dan anak itu. Di belakang Jiang Yan ada keluarga Jiang dan Shang. Kamu harus hati-hati ya. Tunang, aku sudah membereskan semuanya. Xie Feng. Ternyata dia yang menyakiti Xiaoya. Halo. Pengacara Jiang, Ibu Xiaoya. saya memutuskan untuk tidak menuntut. Selama ini sudah merepotkan Anda. Selamat tinggal. Kenapa? Ibu Xiaoya. Perawat. Pasien di kamar ini mana? Sudah keluar dari rumah sakit. Kapan itu terjadi? Sepertinya. Setengah jam yang lalu mengurus proses keluar. Terima kasih tidak peduli Ibu Xiaoya. Karena apa tiba-tiba tidak menuntut kita harus menemukannya dulu. Jiang Yan buru-buru pergi. Apakah ingin memeluk saya? Kamu mencari Suya tidak perlu mencari lagi. Kamu tidak akan menemukannya hahaha. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Hanya sedikit trik. Saya membuat mereka kembali dari mana mereka datang. Jiang Yan, saya menyarankanmu. Jangan ikut campur urusan ini. Jika saya tetap ingin ikut campur. Shang Chengyou jarang di rumah. Kamu sendirian merasakan kesepian. Tentu tidak enak bagaimana kalau begini. Kamu melayani saya semalam memuaskan saya. Saya akan membiarkanmu ikut campur. Topi hijau Xiang Chengyou, kamu berani memakainya. Saya tidak takut memakainya, beberapa kali kamu pikirkan baik-baik. Suya saat itu dilayani saya dengan nyaman. Hahaha. Xie Feng. Apa? Mungkinkah kamu ingin melakukannya dengan saya di sini? Chengyou, lihat, bukankah itu Nona Jiang? Siapa orang di sampingnya hampir berciuman? Kamu tahu apa prestasi terakhir saya? Prestasi apa? Saya ini orangnya tegas dan tidak banyak bicara. Jadi yang mengganggu saya akhirnya hanya satu. Jiang Yan. Xiang Chengyou, kenapa kamu datang ke rumah sakit? Kamu bawa pacarmu juga. Apa? Kalian berdua datang untuk kebidanan atau urologi?
Saya sudah menjelaskan berapa kali. Aku sama sekali tidak punya hubungan dengannya. Iya Nona Jiang, jangan salah paham. Aku cuma menemani Bos Shang menjenguk pasien. Wah, ini kan Bos Xie dari grup Xie. Barusan terlihat akrab banget sama Nona Jiang. Sekarang kok jadi begini? Kamu kok suka ikut campur urusan orang ya, kayak truk sampah lewat depan rumah. Apa kamu juga mau coba rasa asin atau tawarnya? Kamu? Aku cuma peduli sama kamu. Bukan urusanmu. Stop tanya kamu. Kamu punya hubungan apa sama anak itu? Barusan terlihat akrab banget. Bos Xie, jangan-jangan ini pacar gelapnya Nona Jiang. Ya pacar gelap. Pacar gelap suamiku lagi tanya kamu. Shang Chengyou ini orangnya susah dihadapi. Mending kita pergi dulu soal Jiang Yan. Jangan sampai kamu jatuh ke tanganku. Aku sama Nona Jiang. Barusan cuma ada sedikit kesalahpahaman. Aku duluan ya, sampai jumpa. Mau lari kemana? Halo Mama. Chengyou, cepat kamu dan Yanyan pulang. Ada masalah besar di rumah. Oke tahu. Mama, ada masalah apa? Bos Xie. Mari kita buat kesepakatan. Mama. Masalah penting yang Mama bilang ini ya. Iyalah, punya anak kan masalah besar. Kamu nggak tahu Mama pengen punya cucu. Cepet-cepet, ini ramuan tonik yang Mama masak semalaman. Kalian berdua minum ini. Tahun depan Mama bisa punya cucu. Mama, aku nggak usah minum deh. Biar Chengyou aja yang minum lebih banyak. Dia yang sehat itu yang penting. Mama. Punya anak kan urusan berdua. Jadi harus berdua minum biar manjur ya Mama. Iya, kalian berdua minum bareng. Aku buka pintu. Jangan Mama yang buka. Kalian berdua minum ramuannya. Abis minum langsung kerjakan tugas pentingnya. Kamu, Jangan terlalu pahit, kamu tidak akan bisa meminumnya. Shang Chengyou ternyata masih ingat aku takut pahit. Kamu ini setan. Lagi-lagi merusak hubungan baik Yanyan dan Chengyou pergi sana. Jika Jiangyan melahirkan anak Chengyou, posisi Nyonya Shang akan semakin kuat. Apalagi yang bisa aku perebutkan darinya. Aku akan tetap ikut campur. Aduh Chengyou. Chengyou, kamu tidak boleh punya anak dengan Jiangyan. Kamu lupa apa yang dia lakukan padamu 3 tahun lalu. Dia hampir membunuhmu. Kamu diam saja. Chengyou, ini semua demi kebaikanmu. Wanita jahat seperti Jiangyan tidak pantas untukmu. Katakan sekali lagi. Dia tidak waras, jangan dengarkan dia. Tidak tuli. Aduh, Keluar. Chengyou mau kemana berhenti? Ibu. 3 tahun lalu aku sudah memperingatkanmu. Jangan pernah membicarakan hal itu lagi jika kamu tidak bisa melakukannya. Aku akan membuatmu menghilang dari Beijing. Jangan bilang tidak ada peringatan. Atau kamu yang akan menanggung akibatnya. Dan apakah Jiangyan menyukaiku itu urusanku. Kamu jangan lagi mengganggunya. Kamu benar-benar berkata begitu padaku. Apakah kamu jatuh cinta pada Jiangyan? Apakah kamu juga lupa pada Wen Wuyu? Jangan tantang batas kesabaranku. Aku merasa tidak enak, badan aku akan ke atas dulu.
Pasti lagi itu setan yang tidak tahu malu. Mengganggu Yanyan. Aku akan menghadapinya. Jianyan jangan kira. Dengan Cheng Yo melindungimu kamu bisa bebas. Tunggu saja kamu pembunuh. Setan itu sudah pergi. Kali ini kamu tahu diri kalau tidak aku akan mencabiknya. Sudah ibu, ayo pergi. Cheng Yo, jika kamu masih ingin hidup bahagia dengan Yanyan, cepatlah punya anak. Kamu harus mempertahankannya. Ibu punya firasat buruk. Dia akan lari. Bu, jangan berpikir yang tidak-tidak itu tidak akan terjadi. Cheng Yo, kamu tidak bisa punya anak dengan Jianyan. Apa kamu lupa apa yang dia lakukan padamu 3 tahun lalu? Dia hampir membunuhmu. Diam kamu. Mengapa Li Huan mengatakan aku hampir membunuh Xiang Chengyo? Apa rahasia yang mereka berdua sembunyikan dariku? Xiang Ziki, tolong selidiki untukku. Apa yang besar terjadi pada Xiang Chengyo 3 tahun lalu? Kenapa tiba-tiba kamu begitu peduli pada kakakku? Apa dia sudah menaruh mantra padamu? Cepatlah Xiang Ziki, jangan banyak bicara. Segera pergi dan selidiki, bantu aku memeriksa pihak yang bersangkutan. Lokasi sekarang, aku akan mengirimkanmu dokumennya nanti. Pria sialan ini. Jangan sampai aku menangkap kesalahannya. Kalau tidak saat perceraian nanti aku pasti akan memeras kamu dengan baik. Jiangyan, apakah kamu pikir Departemen Hukum Shang Corporation makan tempe? Ah. Lihatlah akibatnya setelah mengkhianatiku. Mata kamu melihat kemana? Suami melihat istri adalah hal yang wajar. Apa yang kamu khawatirkan? Pergi cari selingkuhanmu, Li Huan, jangan ganggu aku. Apa yang mau kamu lakukan? Aku tidak tertarik dengan tubuhmu hari ini. Cepat pergi. Tapi Tuan Muda sangat tertarik dengan tubuhmu hari ini. Xiang Chengyo, apakah aku orang yang sangat murahan? Kamu ingin punya anak atau tidak seenaknya dan masih menyentuhku dengan tangan yang telah menyentuh orang lain? Aku memberitahumu, aku tidak pernah menyentuh orang lain. Kamu yang pertama. Hari ini aku pergi ke rumah sakit sebenarnya untuk mengunjungi pasien. Secara kebetulan bertemu dengan Li Huan. Aku tidak ingin menjelaskan apapun padamu. Sebagai seorang suami. Setidaknya ini adalah pengakuan paling dasar untukmu. Jiang, bukankah kamu selalu menginginkan seorang anak? Lihat saja apakah malam ini kamu bisa memiliki kesempatan. Kalau begitu malam ini jangan tidur. Lihat saja apakah kamu memiliki kemampuan itu. Begitu saja aku akan mengurus kamu. Aduh, kenapa sakit sekali. Mau apa kamu? Jangan terus-menerus. Siapa yang kemarin malam berbicara besar padaku? Katanya biar aku jangan tidur semalaman. Kok kamu malah pingsan duluan? Kalau jagoan jangan cuma pakai tenaga aja, pakai teknik dong. Siapa yang gak punya teknik? Kalau gitu malam ini pulang cepat ya. Akan kutunjukkan padamu apa itu teknik yang sebenarnya. Oke, siapa takut? Berlaga di depan aku. Pria yang sudah mencicipi daging, kok kayak hantu penghisap energi gitu. Waduh, pinggangku. Nih yang kamu cari. Semua ada di sini. Cuaca panas begini pakai syal buat apa sih? Xiang Ziki, tanganmu nggak mau ya? Kamu sama kakakku. Nggak cerai lagi. Ceraikan bukan urusan satu orang, nanti saja dibicarakan. Soal kemarin aku suruh kamu cari tahu tentang kejadian 3 tahun lalu. 3 tahun lalu kakakku di resor milik Shang Group. Terjadi kebakaran, diselamatkan oleh Li Huan yang kebetulan lewat. Itu sebabnya kakakku baik banget sama Li Huan.
Penyebab kebakarannya apa? Kejadian besar begini. Kok aku nggak tahu ya? Diumumkan ke publik karena korsleting listrik. Tapi kejadian ini langsung ditutup-tutupi. Aku juga baru tahu kemarin setelah menyelidiki. Coba tebak apa lagi yang aku temukan. Jangan bertele-tele, langsung bilang. Li Huan dan Xi Yufeng. Penggakura Zhang yang hebat. 3 hari lagi adalah perayaan 20 tahun Xie Group. Sekalian merayakan proyek baru yang baru saja kurebut dari Shang Chengyo. Berani datang nggak? Undangan dari bos Xie, mana mungkin aku nggak datang. Oke, sampai jumpa nanti. Musang memberai salam pada ayam pasti ada, udang di balik batu. Justru itu yang bikin aku semakin penasaran. Si imut ini berani datang ke keluarga Xie. Dan pakai baju yang sama denganku lagi. Jiangyan? Kamu. Nggak nyangka ya Jiangyan, menggoda Chengyo kakak saja belum cukup. Adiknya Shang Ziki juga kamu incar. Jaga mulutmu. Aku cuma bilang fakta. Seharian menggoda pria. Nggak tahu juga orang tuamu ngajarin apa. Aku tahu seharusnya seluruh keluargamu. Barang-barang lucu seperti ini yang mengajarimu menjadi si imut ini. Aturan tidak menyebutkan orang tua saat bertengkar, kamu tidak mengerti. Aku akan menyebutkannya. Aku beritahu kamu waktu itu karena aku tidak siap. Baru kamu menang sekali. Sekarang ini semua orang terkemuka dari keluarga ternama. Aku tidak percaya mereka berani menyentuhku. Si imut yang diajar tapi tidak dibesarkan oleh ibunya. Ikatan pinggangmu tidak ada lubang. Kamu tidak bisa mengikatnya, Xie Jiao. Aku bilang kamu. Kamu kenapa tidak ingat-ingat? Benar-benar kurang didik. Jiangyan, lepaskan Jiao. Baiklah tante. Mama, dia menggangguku lagi. Jiangyan, kamu terus-terusan datang ke keluarga Xie kami untuk membuat masalah. Kamu pikir keluarga Xie kami tidak ada orangnya? Tidak mungkin, Bibi. Anda ini hidup dengan baik kan? Kamu ini masih muda sudah bicara kasar. Sombong apa sombong, kamu cuma mengandalkan dirimu sebagai menantu keluarga Shang. Aku beritahu kamu, kalau mereka membuangmu, kamu menangis pun tidak ada tempat. Kamu ini dari mana kotak pensilnya, sok-sokan pakai pensil? Kami ini orang tua. Berkata seperti ini untuk kebaikanmu sebagai wanita. Harus seperti kami ini melayani suami dan mengurus anak. Baru pernikahan bisa bahagia. Kamu menikah dengan Shang Chengyo sudah lebih dari 2 tahun kan? Sampai sekarang belum juga memberikan mereka anak. Kamu tidak malu? Aduh Kak, melahirkan anak untuk kita wanita itu sangat mudah. Apakah kamu tidak bisa melahirkan? Dengar-dengar Nyonya Shang sudah mendesak selama 2 tahun lebih. Perutnya masih belum ada tanda-tanda, apakah benar tidak bisa melahirkan? Wanita ini sibuk menangkap perselingkuhan. Mana ada waktu untuk melahirkan, kalian semua diam. Kalau masih mengomentari keluarga Shang kami, aku akan membuat kalian hilang. Ziki, kamu begitu membela Jiangyan. Apakah kamu ingin mengambil alih posisi kakakmu? Kamu. Para orang tua benar sudah 2 tahun ini. Belum juga melahirkan anak, ini masalahku. Soalnya aku bukan kalian berdua. Memang lebih mudah ayam betina bertelur. Benar kan Bu Suwanling? Kamu bilang kamu sudah melahirkan sepasang kembar untuk ayah Xi Jiao. Kapan kamu bisa naik jabatan? Kamu maksudmu apa? Bibi, kebahagiaan yang kamu maksud adalah kamu dan sahabatmu berbagi satu pria.
Ah, kakak kamu ini lucu banget. Lucu banget, aduh gak bakal mati baik. Kakak dengerin aku jelasin, mama aku bantu, oke? Ah, kakak tolong aku, tolong aku. Mama aku bantu. 6. Duduk aja, lihat mereka saling serang. Aku cuma berpegang pada prinsip keadilan dan kejujuran sebagai pengacara. Mengungkap fakta di depan semua orang. Kekacauan ini adalah yang Xie keluarga pantas dapat, baik untuk Cuci maupun Xiaoya. Ah, tolong aku, tolong aku. Berhenti. Ah, Kalian ngapain? Xie Jiacheng kamu ini. Pria tua yang tidak tahu berterima kasih. Ngapain? Sampai kapan biarkan orang luar menertawakan? Selingkuh masih sama si lucu ini. Melahirkan sepasang kembar. Bos Cui, aku paling ahli dalam kasus perceraian. Kalau kamu cerai sama Ibu Shi, ingat cari aku. Aku kasih diskon. Kasus perceraian Jiang Yan simpan saja untuk dirimu sendiri. Maaf ya, kayaknya aku gak butuh. Bos Shang datang bawa cewek. Cheng Yo, Nona Jiang juga ada. Bagus kamu, Shang Cheng Yo. Orang-orang Shi itu gak kena mukaku. Gak nyangka kamu yang kena si lucu. Dia kayaknya datang bareng Tuan Ziki. Lihat hubungan mereka kayaknya sangat dekat. Aku hampir aja mengira mereka pasangan. Kalau gitu kamu harus periksa mata ke rumah sakit. Kamu mau kemana? Lihat barang kotor mau cuci mata. Siapa yang suruh kamu ke rumah Xie, kenapa gak bilang? Kamu juga gak bilang kan? Takut aku ganggu kamu sama Li Huan. Jiang Yan, aku kasih tahu, di luar sana lebih baik kamu jaga sikap, terutama jauhi Shang Ziki. Kamu adalah kakak iparnya. Cemburu ya Shang Cheng Yo. Kamu harus tahu, wanita yang sudah mencicipi tidak tahan godaan. Jadi tentang hal yang kamu bilang ini aku tidak bisa jamin. Lagian di luar sana banyak bunga-bunga. Sangat banyak. Yang lebih muda dari kamu ada di mana-mana. Jiang Yan, kamu ini seperti anjing. Di tempat umum. Bos Shen, jangan bermain api dengan aku. Mengganggu aku mencari pria. Asalkan kamu bantu aku menghancurkan Jiang Yan. Dokumen tender proyek kerjasama terbaru dari grup Shang akan kuberikan padamu. Shang Cheng Yo punya sekretaris seperti kamu. Tidak tahu ini berkah atau malapetaka. Bos Xie, kamu tidak perlu sindir aku. Kasus kamu melanggar Suya. Sekarang ada di tangan Jiang. Kalau dia tahu kebenarannya, pasti tidak akan diam saja. Kalau tidak segera menanganinya, nanti yang mati adalah kamu. Sekretaris Li, jaga mulutmu. Hahaha. Jiang Yan, akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Hei Jiao Jiao, 10 menit lagi datang lihat pertunjukan. Siapa yang suruh kamu melawan aku, haha? Kalian berani sentuh aku, Shang Cheng Yo tidak akan membiarkan kalian. Nanti kamu hanya akan jadi kaki tangan yang lucu. Hanya akan semakin membencimu. Aku tetap istrinya secara nama. Tidak seperti kamu, bahkan tidak layak jadi simpanan. Bahkan tidak punya hak naik keranjangnya. Li Huan, meski kita sudah bercerai, kamu tetap sampah yang dia buang. Kamu tidak akan pernah bisa menandingi aku. Kamu cuma mengulur waktu menunggu seseorang datang menyelamatkanmu ya. Mimpi. Bos Xie selanjutnya serahkan padamu. Haha. Ah,
Kak, kamu lihat Yan Yan Ji belum? Sudah lama tidak ketemu, teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Apa? Aduh, tolong. Shang. Ya Cheng Yo, kakak juga datang untuk menangkap basah. Kamu perempuan jalang tidak tahu malu menggoda kakakku. Ditangkap basah oleh Cheng Yo kakak kan. Cheng Yo Jiang secara terang-terangan memberimu topi hijau di pesta. Begini masih mau membelanya. Itu Cheng Yo kakak. Cepat putuskan hubungan dengan perempuan jalang yang tidak tahu malu ini, agar tidak mencemarkan nama keluarga Shang. Xiang Cheng Yo. Aku diracuni oleh Xiu Feng. Aku sangat tidak nyaman. Tahan, sekarang aku bawa kamu pulang. Kakak. Orangnya sudah dibawa. Berkhianat pada wanita Xiang Cheng Yo. Kalian berani sekali, dengarkan baik-baik. Dari hari ini, siapa yang berani bekerja sama dengan keluarga Xie, berarti melawan grup Shang. Dan hancurkan Xiu Feng untukku. Shang Cheng Yo, demi seorang Jiang Yan, kamu berani melawan keluarga Xie kami ya? Dan hancurkan keluarga Xie mengganggu pandangan. Apa? Hancurkan. Xiang Cheng Yo, jika kita selalu seperti ini, betapa indahnya. Bagaimana sudah lebih baik? Baiklah, kamu mandi saja. Aku ingin punya anak denganmu. Bagaimana? Xiang Cheng Yo kesurupan lagi. Ambil makan. Xiang Cheng Yo, otakmu kacau lagi. Apa kamu meracuni telur ini? Lalu mau meracuniku untuk menikahi istri muda? Tenang saja. Aku akan meracuni siapapun kecuali kamu. Aku takut kamu jadi hantu perempuan, lalu merangkak ke tempat tidurku untuk menghabisiku. Pergi. Rasanya lumayan. Xiang Cheng Yo, kita berdiskusi sesuatu ya. Kita sudah tidur 2 kali. Kayaknya anaknya juga sudah hampir ada. Aku bicara jujur dulu ya, kalau nanti kita tidak bisa bersama lagi, anak harus jadi milikku. Jiang Yan, apa kamu hanya memikirkan anak? Lalu apa lagi? Hei, Bos Shang saya sudah memecat sekretaris Li sesuai perintah Anda. Dia tidak setuju dan sekarang datang ke perusahaan untuk membuat keributan. sudah tahu.
Mau aku melahirkan anak untukmu. Mimpi. Apa maksudmu? Cheng Yo, kenapa kamu mengusirku? Bukankah kamu bilang akan selalu melindungiku? Apakah beberapa hal harus kukatakan dengan jelas? Kamu menggunakan proyek baru Shang Group sebagai tawaran tender. Bersama Xi Yufeng menjebak Jiang Yan. Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Ya, aku yang mengambilnya. Tapi itu karena aku tidak rela, aku iri. Jiang Yan itu dia pernah ingin membunuhmu. Tapi kamu masih mau menikahinya, memperlakukannya dengan baik. Cheng Yo, jelas aku yang paling mencintaimu. Kenapa kamu tidak melihatku? Urusanku dengan Jiang Yan tidak ada campur tangan orang luar. Li Huan, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Pergi dari Shang Group. Jauh dari Jiang Yan. Atau jangan salahkan aku kalau tidak baik padamu. Demi Jiang Yan, berani-beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini. Xiao Han. Seseorang. Cheng Yo, lepaskan aku. Xiao Han. Bos Shang. Bantu aku buat janji operasi. Bagian tubuhmu mana yang tidak nyaman? Aku mau vasektomi. Apa kamu benar-benar mau terus hidup dengan kakakku? Saat Shang Group menginvestasikan ke Jiang Group, ada satu kesepakatan, yaitu aku harus menikahi Sheng Cheng Yo lalu memberinya anak. Orang tidak boleh ingkar janji. Kan cuma satu anak. Begini saja aku yang rugi. Aku jadi anakmu lagi pula, aku juga marga Shang. Jangan anak seperti kamu. Dikasih gratis pun aku tidak mau. Perkataanmu agak menyakitkan. Aku bilang. Kamu setiap hari mempertemukan aku dan kakakmu bercerai, kenapa? Kamu suka padaku. Hubungan kita sama seperti aku dan Cuci. Kamu suka sama kakakmu, kamu ingin membuat hubungan seperti itu. Jiang Yan. Kamu jadi orang dong. Ada yang lompat dari gedung. Halo semua, nama saya Wang Cui Cui. Mama Xiaoya. APA. Jiang Yan, pengacara dari kantor hukum, dia mengganggu saya. Anak yatim dan janda tak punya tempat bergantung. Dia melanggar hukum menerima suap. Apakah ini kesetaraan di depan hukum? Saya tidak terima. Hari ini saya akan menggunakan hidup saya untuk membela keadilan bagi anak saya. Semua orang ingat dia. Semua orang tolong berikan keadilan untuk saya. Bukan ini kan ibu yang kamu suruh cari lokasinya, apa maksudnya dia? Saya juga tidak tahu, ayo naik lihat. Jiang Yan. Sudah, jangan takut lagi.
Xiang Chengyo. Dia mati begitu saja di depan saya. Saya tidak tahu harus bagaimana. Kenapa bisa begini? Sudah ada saya di sini. Kalau saja saya menemukannya lebih cepat, Mama Xiaoya tidak akan mati. Semua salah saya. Semua saya yang menyebabkan ini. Ini bukan salahmu tahu. Saya tidak tahu harus bagaimana. Sudah tidak apa-apa ada saya di sini. Saya akan selalu menemani kamu. Mama Xiaoya bukan orang yang akan membalas budi dengan jahat kan? Dia pasti diancam. Kalau tidak dia tidak mungkin begini. Xiaoya pasti Xiu Feng mengancam Mama Xiaoya dengan Xiaoya. Sekarang Xiaoya di mana? Tenang, saya sudah mengirim orang untuk mencari Xiaoya. Di sisi Xiu Feng juga sudah ada yang mengawasi. Kamu tidak perlu khawatir, istirahat yang baik. Kalau urusan pemakaman Mama Xiaoya, Saya yang urus. Xiang Chengyo. Terima kasih. Kau bilang terima kasih. Bisakah kau tinggal bersamaku? Baik. Makan. Zhang Yan, kau membunuh. Bagaimana kau bisa tidur? Xiu Feng, kau binatang buas. Kau dengar suara ini? Ibu, di mana kau? Apa yang harus dilakukan? Siapkan cek 1 miliar dan 2 tiket pesawat sekarang. Kirim dalam 1 jam, ingat. Anda datang sendiri dan tidak akan memanggil polisi. Jangan biarkan Xiang Chengyo tahu. Kalau tidak, Suya akan mati di tanganmu. Kehidupan kedua. Jiang Yan. Aku membawa apa yang kau inginkan. Lepaskan Xiaoya. Menurutmu ini sangat sederhana. Selama kau bisa menempatkan Xiaoya, aku bisa mengantarmu ke luar negeri. Kami tidak menjawab hal-hal sebelumnya. Jika kau lari lagi, kita akan tahu. Dia akan datang dan kau tidak akan lari. Bos Xie, kau benar-benar percaya apa yang dia katakan? Saya ingin menghapus semuanya, kecuali dia mati. Bos Xie,
Siapa yang membuat kaki ini? Juga berbahaya untuk membuat keluarga Xie bangkrut. Biarkan saja, Jiang Yan pergi tanpa cedera. Apakah kamu mau? Li Huan, Aku bilang salah. Jiang Yan, kau adalah Momo. Saya diusir dari Cheng Shou bisnis menyebabkan keluarga Xie bangkrut. Tidak ada yang berbahaya. Wen Wuyu tewas dalam api. Wen Wuyu meninggal 3 tahun lalu. Apa hubungannya dengan saya? Dia sudah mati. Tapi dia dibakar sampai mati. Jika bukan karena Cheng You, aku akan diselamatkan. Ini sudah menjadi rumah tangga. Apa maksudmu? Pura-pura aja kamu masih berpura-pura. Tiket pesawat jam 4 pagi kalau tidak segera pergi akan terlambat. Li Huan benar, tidak bisa membiarkanmu pergi. Begitu saja tanpa kerugian. Apa yang kamu lakukan? Apa kalian ingin bermain dengan wanita orang terkaya? Mau. Kalau begitu robek baju si jalang itu. Silakan bermain dengan kalian. Dengan video kamu dipermainkan oleh para pria ini. Aku tidak percaya kamu masih berani sombong. Memang kamu pintar. Kamu masih bergerak apa lepaskan aku? Hati-hati. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak menyangka kamu datang terlambat. Kadang-kadang aku benar-benar berharap kamu mati di tanganku. Sehingga aku tidak perlu setiap hari khawatir untukmu. Kamu tegak. Banyak bicara bisa pergi. Ya, Bos Shang, kamu sudah selesai. Serahkan Xi Yufeng dan Li Huan ke polisi untuk ditindak sesuai hukum. Dan juga, ada seorang gadis kecil, selamatkan dia. Ya. Kakak Han mengingat kita pernah bekerja sama. Kamu diam-diam lepaskan aku saja. Nyonya kecil adalah nyawa bos Shang kamu. Berhati-hatilah. Kamu mau apa lagi? Masih merasa lukaku belum cukup parah. Mau membuat lukaku semakin parah ya? sakit sekali. Kamu pikir bagaimana? Kalau tidak coba kamu rasakan 2 kali.
Cium saja tidak akan sakit lagi. Bukan. Mau aku hamilkan kamu lagi ya? Antara suami istri bisakah ada sedikit kepercayaan? Kalau mau juga tidak apa-apa. Pagi hari kualitasnya lebih baik. Yanyan bangun. Mama, kamu sedang apa? Berdua ada di rumah ya? Kalian lanjutkan saja, lanjutkan. Bagus sekali, bagus sekali. Kenapa anak ini di bawah apa tidak bisa? Mama, apa kamu terlalu santai? Iya, aku memang santai, kamu cepatlah punya cucu biar aku yang urus. Aku bilang ya. Kalau kamu masuk lagi seenaknya kayak tadi. Cucumu bisa gawat. Kenapa? Apa aku bikin kamu kena gangguan? Kamu memang sudah tidak bisa. Aduh. Kamu memang sudah tidak bisa dari dulu. Aku malah bikin kamu tambah parah. Sudah habis. Garis keturunan keluarga Shang bisa putus aduh. Mama. Sebenarnya Xiang Chengyo. Dia tidak seburuk yang kamu kira. Aku tahu. Kamu cuma kasih muka ke Chenyo. Tapi soal ini, hanya bisa kamu yang lebih banyak menanggung. Mama, kita satu keluarga. Jangan bicara seperti orang lain. Pergi sana. Shang Chenyo, apa sikapmu? Cepat minum ramuan itu, latih tubuhmu baik-baik. Jangan sampai menyia-nyiakan Yanyan. Mama. Ramuan ini Yanyan juga harus minum. Cuma aku yang minum tidak cukup. Kamu hamil ya? Kayaknya sakit perut kemarin makan sedikit. Tidak apa-apa, pasti cepat hamil. Sore ini kita pakai kartu Chenyo buat belanja ya. Siapkan dulu barang-barang untuk ibu hamil dan bayi. Semua yang diperlukan harus disiapkan. Terlalu cepat ya? Tidak cepat, dengerin mama. Anak nakal cepat cari uang. Biaya Yanyan dan cucuku. Capek ya belanja seharian? Tidak capek, mama, lain kali beli sedikit saja. Aduh, ini semua bisa dipakai, aduh. Kenapa? Perutku tidak enak, aku mau ke toilet. Tunggu sebentar ya. Baik-baik. Pelan-pelan ya, mama. Xiang Ziki, kayaknya aku lihat Wen Wuyu. Benar, itu Wen Wuyu. Tapi dia sudah meninggal 3 tahun lalu. Kita semua datang ke pemakamannya. Bagaimana dia meninggal sebenarnya? Aku ingat keluarga Wen hanya mengeluarkan pengumuman duka, tidak mengungkapkan penyebab kematian yang sebenarnya. Kamu kenapa begitu memperhatikan Wen Wuyu? Bukan karena dia adalah cinta pertama kakakku kan? Aku kelihatan nganggur ya? Lalu kenapa kamu mencari tahu tentang dia? Karena aku curiga. Kematiannya mungkin ada hubungannya denganku. Li Huan beberapa kali menyebutkan aku hampir membunuh Xiang Chengyo. Jadi kebakaran besar waktu itu. Mungkin memang ada hubungannya denganku. Tidak mungkin, kita sudah tumbuh bersama sejak kecil. Kamu ngapain sih bakar mereka berdua? Ini yang mencurigakan, aku pergi dulu. Kamu kenal banyak orang, ingat bantu aku mencari tahu ya.
Kenapa tidak ada satupun berita yang berguna? Ngomong-ngomong besok ulang tahun sekolah. Sekolah mengundang. Kamu lihat apa? Nggak lihat apa-apa, tidur aja. Kamu ngapain sih? Barusan kamu ngintip-ngintip apa? Aku lagi nonton film buat belajar. Gimana mau ikutan? Bosen tidur aja. Shang Chengyo ternyata menikah dengan Jiang Yan. Mereka berdua gone musa bebaitan di sekolah kita. Mereka berdua memang jodohnya. Lihat saja mereka kelihatannya sangat serasi. Bukannya cinta pertama Shang Chengyo itu Wen Wuyu. Baru beberapa tahun meninggal Shang Chengyo, sudah punya yang baru. Shang Chengyo waktu itu kan tidak bersama Wen Wuyu. Nggak perlu jaga nama baiknya lah. Jaga image dikit. Imageku sudah dimakan sama seekor anjing bernama Shang Chengyo. Akhir-akhir ini sering banget tidur. Jangan-jangan beneran hamil. Saya sangat senang melihat mantan siswa-siswa berprestasi kembali untuk merayakan ulang tahun ke-50 Universitas Jingxi. Sekali lagi terima kasih atas sumbangan para alumni. Selanjutnya, kami akan mengumumkan jumlah sumbangan. Jiangyan Shangziki 6 juta. Jiangyan 6 juta. Shang Chengyo menyumbang atas nama Jiangyan. Wen Wuyu menyumbang 6 juta. Kepala sekolah jangan nakut-nakutin, ya bukannya Wen Wuyu sudah meninggal. Ini tulisannya. Wen Wuyu. Halo semua, saya Wen Wuyu. Chengyo lama tidak berjumpa ya. Orang yang sudah meninggal 3 tahun lalu tiba-tiba hidup lagi. Sungguh menarik. Apakah kamu benar-benar Wen Wuyu? Chengyo, kamu tahu tidak? Chengyo sama seperti kalian. Mengira saya sudah meninggal 3 tahun lalu. Tapi sayangnya kenyataannya tidak seperti itu. Saya hanya ingin mengatakan ini kepada orang yang saya pikirkan selama 3 tahun. Shang Chengyo, kalian berdua ini tatapannya hampir seperti benang. Apa saya harus mengerti dan memberi kalian ruang untuk mengobrol? Jiangyan jangan nakal dulu. Perceraian kita belum selesai. Kamu langsung menuduh saya begini. Jiangyan. Jiangyan, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak senang saya kembali? Tenang, saya tidak akan mengganggu kamu dan Chengyo. Mengganggu pun tidak apa. Saya tidak keberatan. Wah, Wen Wuyu baru kembali. Jiangyan langsung lari pulang ketakutan. Tunggu sampai Shang Chengyo meninggalkanmu. Saya akan ke rumahmu dan menyalakan petasan biar kamu malu. Tidak tahukah kamu bergosip di belakang orang bisa bikin mulut busuk? Jiangyan, kamu gila. Jiangyan. Aduh, kepala saya pusing. Aduh. Selama ini tubuh saya sangat lemah. Sering mengalami hipoglikemia, maaf ya Chengyo.
Saya tidak bisa biarkan kamu dan Jiangyan pergi bersama. Tidak apa. Cheng Yo, saya ingin mengatakan satu hal lagi padamu. Maaf saat itu saya diselamatkan. Tapi kaki saya patah. Tubuh saya juga ada bekas luka. Penampilan saya sangat buruk. Saya tidak bisa menghadapi semua orang. Tidak bisa menghadapi kamu. Jadi saya memohon pada orang tua saya. Untuk membantu saya memang wear commission palsu. Saya tidak bermaksud menyembuhkan. Tidak Ini apa, yang darahmu. penting kamu baik-baik saja. Ya Cheng Yo, aku tahu. Siapa pembakar? Aku tidak berpikir kau akan menikahinya. Saya tidak pernah berpikir. Dia melihat penyebab sebenarnya dari kebakaran itu. Kesalahpahaman bahwa aku bersamamu. Ingin membakar kita. Aku pikir kau salah paham. Jiangyan bukan tipe orang. Tidak apa-apa. Sudah begitu lama. Selain itu Jiangyan adalah istrimu sekarang. Aku mengerti kau ingin melindunginya. Maka saya selalu bisa membuat permintaan kecil. Tidak apa-apa. Saya ingin proyek di distrik baru Beijing. Bisakah Anda membantu saya? Baik. Ini kue favorit saya. Hei Cheng Yo, kau akan mencobanya. Satu Li Huan datang dan Wen Wuyu. 19 tahun. Xiang Cheng Yo. Ayah, apa yang kamu pikirkan? Telepon aku hari ini. Yan, aku sudah mulai denganku. Biarkan saya memberikan proyek di distrik baru Jingcheng kepada Wen Wuyu. Kau tahu ini? Apa ayah? Kau bilang Cheng Yo mengambil proyek kami pergi untuk menyenangkan Wen Wuyu. UPS Bisnis adalah bangsawan kita. Cheng Yo dan Wen Wuyu datang sendiri untuk meminta proyek ini. Di depan begitu banyak direktur saya, tidak bisa turun untuk sementara waktu. Aku berjanji padanya. Sekarang semua orang bercanda. Kau bilang kau dan Cheng Yo akan bercerai. Orang tua sangat khawatir tentang Anda. Ayah, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku akan kembali dan melihat ibumu. Yan ya. Kau bilang pada orang tua. Kami akan mendukung Anda. Hei, oke. Xiang Cheng Yo. Saya bisa berlatih. Mengapa kau harus melakukan keluargaku? Kenapa kau datang? Tanda tangani saja. Kamu sedang dalam masalah. Kenapa kamu tidak introspeksi apa yang sudah kamu lakukan? Xiang Cheng Yo, kamu bawa cewek lain cari ayahku rebut proyek. Kamu memang hebat. Proyek distrik baru adalah proyek pertama Wu Youjin di WNS. Buat dia. Kerjaan keberapa Wen Wuyu ada hubungannya dengan keluarga Jiang kami? Kamu malu nggak sih? Siapa yang gak malu antara kita berdua? Aku kasih tahu. Jiangyan suruh keluarga Jiang kalian mundur. Itu adalah muka terbesar yang aku kasih ke keluarga Jiang kalian. Kalau keluarga Xiang aku yang turun tangan, ada bagian buat keluarga Jiang kalian. Maksud kamu? Keluarga Jiang kami harus berterima kasih sama Bos Xiang. Sudah mengangkat tanganmu. Lalu bagaimana? Xiang Cheng Yo. Kamu benar-benar menjijikan. Kamu mau pergi kemana lagi? Nggak ada hubungannya sama kamu. Cuma satu proyek kamu harus bikin ribut kayak gini. Ini cuma satu proyek ya Xiang Cheng Yo. Kamu anggap aku buta ya? Sejak dia balik. Semua orang bilang dia adalah cinta sejatimu titik merahmu. Mending aku mundur, kasih jalan aja deh. Lepasin aku, lepasin juga dirimu. Jiangyan, dulu kamu kan janji sama aku. Bikin anak buat keluarga Xiang. Wen Wuyu balik kamu bikin sama dia aja. Bisa nggak sih kamu jangan selalu sebut dia, bisa nggak kamu percaya aku sekali? Aku sama dia beneran nggak ada apa-apa. Aku capek Xiang Cheng Yo.
Kita udah nikah hampir 3 tahun. Kamu tanya diri sendiri. Ibumu suruh aku tangkap kamu selingkuh berapa kali? Kamu pulang ke rumah berapa kali? Kamu bantu Li Huan berapa kali? Kamu ke keluarga Jiang kami berapa kali? Kamu kan suamiku. Kamu kasih aku apa sama ayahku? Dia kan ayah mertuamu, orang tuamu. Kamu bikin malu dia di depan umum. Kamu bikin keluarga Jiang kami gimana di Beijing? Kamu tahu nggak orang luar mikir gimana? Kamu ngapain? Orang yang bikin cincin ini bilang, asal pakai cincin ini nggak bisa dilepas. Xiang Chengyo. Ini adalah sikapku. Aku baik ke Wen Wuyu. Karena dia punya bukti kamu yang melakukan pembakaran. Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai. Ada apa? Anak. Bos Shang, apakah istri muda itu hamil? Barusan aku lihat dia memegang perutnya dan menyebut kata anak. Aku baru mau menolongnya, tapi langsung dijemput oleh Tuan Ziki. Hamil. Baguslah, jadi itu alasannya dia bertahan selama 3 tahun. Tiba-tiba tidak bisa bertahan lagi. Ternyata hamil, cari tahu. Sekarang dia ada di mana? Saya akan segera mencari tahu. Tidak ada masalah besar. Tapi hindari emosi yang berlebihan. Dan juga hindari melukai diri sendiri. Anak ini meskipun ada di dalam perutmu, tapi dia bisa merasakan. Terima kasih, dokter. Kamu benar-benar tidak mau memberitahu kakakmu kalau kamu hamil. Sebelum Wen Wuyu kembali. Awalnya aku berpikir untuk terus hidup bersamanya. Tapi aku tidak bisa, suamiku punya wanita lain di hatinya. Dan aku tidak bisa membiarkan anakku lahir dalam keluarga tanpa cinta. Di keluarga yang tidak ada cinta. Kamu melahirkan. Tidak masalah, aku yang akan membesarkanmu, ayo pergi. Tidak mengganggu kalian berdua kan? Hamil. Tidak hamil. Tidak hamil ngapain kesini? Xiang Chengyo, kamu nggak punya pengetahuan dasar ya? Tidak hamil nggak boleh ke bagian kandungan aku, menstruasiku tidak teratur. Ada apa kamu tidak percaya? Tanya dokter saja. Tidak perlu, aku akan membawamu ke rumah sakit milik keluarga Xiang untuk pemeriksaan. Ayo. Aku tidak mau. Ada apa takut ya? Pemeriksaan juga boleh. Kamu ikut aku ke kantor catatan sipil untuk urus perceraian. Jiang Yan sudah kenal kamu selama ini. Permainan kecilmu aku sudah tahu. Urus perceraian dulu anaknya lahir. Kamu nikmati sendiri, aku yang capek-capek menanam benih. Semua kamu nikmati sendiri ya. Kamu nggak mau berusaha di sini. Kamu juga akan berusaha di wanita lain. Aku sedikit untung, kenapa? Aku kasih tahu, aku nggak pernah bersusah payah untuk wanita lain. Dan nggak akan pernah. Jangan banyak bacot. Xiang Chengyo, ngapain sih lu? Turunin aku. Jangan gerak, periksa dulu. Turunin aku, Xiang Chengyo. Bos Shang, istri Anda kali ini tidak hamil. Nggak hamil? Lu nggak salah kan? Tapi istriku punya banyak gejala yang sesuai dengan gejala awal kehamilan. Seharusnya nggak ada masalah. Mungkin kalian bisa cek di rumah sakit lain. Jiang Yan, lu lagi ngapain nih, bikin akal-akalan lagi ya? Yang minta periksakan lu, yang milih rumah sakit juga lu. Aku dari tadi diam aja, lu masih mau apa lagi? Diam. Lu punya akal, aku punya cara. Dokter Li, aku nggak mau Xiang Chengyo tahu aku hamil. Tolong sembunyikan ya. Anggap aja ini balas budi aku buat bantuanmu yang dulu. Oke. Kalau gitu aku sama istriku pulang dulu. Oke Bos Shang, hati-hati di jalan. Ayo.
Dokter Lee, Jiang Yan beneran nggak hamil ya? Hamil tapi entah kenapa. Jiang Yan gak mau aku kasih tahu Shang Chengyo. Sembunyiin aja bagus. Biar aku bisa habisin dia. Dan duduk di posisi Nyonya Shang. Jiang Yan turun. Ketemu di kantor catatan sipil mantan suami supir. Jiang Yan. Halo. Sayang. Kedepannya cuma mama yang nemenin kamu. Maaf ganggu waktumu. Cheng Yo kebakaran itu. Merusak tenggorokan Yoyo. Dia tadinya sembuh baik-baik aja di luar negeri. Gak nyangka baru balik ke negara ini langsung kambuh. Dia terus-terusan manggil nama kamu. Kalau nggak aku nggak bakal nelpon kamu. Kalau dulu dia nggak kasih aku masker gas, dia nggak bakal kayak gini sekarang. Ya ampun. Dulu siapa ya yang tega banget? Bilang akan membunuhmu dan Yuyu. Kalau aku tahu siapa pelakunya, aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Bibi. Ya? Aku mau menelepon dulu. Ya silakan. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Cheng Yo, cepat ke sini, Yuyu sudah bangun. Shang Chengyo. Kalau kamu tidak mau bercerai, aku akan memaksamu untuk bercerai. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kak Shang, bukti yang kamu cari sudah ketemu, aku kirim ke emailmu. Jiang Yan. Ziki, kenapa kamu lihat Jiang Yan tidak? Sudah meninggal di kremasi. Jangan bicara aneh-aneh, kamu lihat dia atau tidak? Mau tahu? Tanda tangan dulu ini, baru aku kasih tahu. Urusan aku dan Jiang Yan bukan urusanmu. Kalau bukan karena Yan, aku tidak mau ikut campur urusanmu. Aku tidak bohong, dia benar-benar hampir meninggal. Tahukah kamu saat kamu meninggalkannya? Untuk menemani si cinta pertamamu. Dia duduk di taksi dan tertabrak sampai tidak berbentuk. Dia terjebak di kursi belakang yang sempit itu menunggu ajal. Dan kamu, sebagai suami kamu, ada di mana? Dia kecelakaan, aku tidak tahu. Tidak penting lagi. Tanda tangan surat perjanjian ini, biarkan dia pergi. Aku tidak akan menandatanganinya. Cheng Yo, aku hari ini keluar dari rumah sakit, bisa jemput aku? Ya, aku dan kakakku akan menjemputmu. Kamu pikir kecelakaan Jiang itu kebetulan? Yuuku sekarang benar-benar tidak bisa jauh darimu. Dia terus merengek ingin bertemu kamu. Ibu, jangan bicara begitu. Cheng Yo sekarang sudah menikah. Jangan bercanda seperti itu. Bibi Wen, tolong perhatikan kata-katamu. Kebaikanku pada Wen Wuyu semata-mata karena 3 tahun lalu. Dia pernah menyelamatkan nyawaku, aku sangat mencintai istriku.
Cheng Yo, jangan salah paham. Ibuku itu sudah terbiasa bicara terus terang. Iya, Ziki katanya mau datang. Kok belum sampai juga? Ini aku sudah datang. Suruh dia pergi. Kamu ngapain lepaskan aku? Shang Ziki, kamu ngapain sih? Mau kuantar kamu ke kantor polisi. Aku kan gak salah apa-apa. Atas dasar apa kamu mau tangkap aku, Cheng Yo? Ziki itu adikmu, cepatlah urus dia. Wen Wuyu, apa sih yang sebenarnya sudah kamu lakukan? Masih nggak sadar diri ya? Apa sih yang sudah kulakukan? Aku nggak ngerti apa yang kamu omongin. Nggak ngerti nggak apa-apa. Aku bantu kamu ingat tingkat lagi. Aku kasih 5 juta bantu aku urus Jianyan. Aku mau dia hilang tanpa jejak. Ini nggak mungkin benar, pasti ini rekayasa Shang Ziki sama Jianyan. Buat rekaman palsu buat ngerjain aku, Cheng Yo. Cheng Yo, kamu jangan percaya. Cheng Yo, gimana sih kamu bisa kayak gini sama aku? Kamu lupa dulu siapa yang kasih kesempatan hidup satu-satunya ke kamu. Masih berani ngomongin itu? Dulu kamu sengaja buat keributan. Buat pisahin aku sama Jiangyan, sengaja kasih kesempatan hidup ke aku. Buat aku salah paham dia pelakunya selama 3 tahun. Wen Wuyu, kamu yang seharusnya mati di kebakaran itu. Bukan Cheng Yo. Kalau dulu aku yang bakal. Masa aku bisa pura-pura kayak sekarang ini? Kamu ini. Namanya juga berbuat jahat, akhirnya kena batunya sendiri. Anak kita Yoyo itu baik banget. Masa ia mau ngerjain orang, malah si Jianyan itu kelakuannya arogan banget. Kayaknya nggak ada yang benar. Tampar mulutnya. Biar nggak ngomong sembarangan. Mama, Minggir. Shang Cheng Yo, berani-beraninya kamu kayak gini sama aku. Kamu nggak takut sama keluarga Wen ya? Keluarga Wen. Lihat deh. Ini nggak mungkin apa yang sudah kalian lakukan. Dari hari ini keluarga Wen nggak ada lagi di Beijing. Wen Wuyu, apa yang sudah kamu lakukan ke Jiang dulu? Aku bakal hitung satu-satu sama kamu. Sisa hidupmu habiskan di penjara. Tobatlah baik-baik. Shang Cheng Yo, kamu tidak boleh memperlakukan saya seperti ini. Temukan Jiangyan dalam 3 hari. Ya. Bos Shang telah menemukan Nyonya Muda. Shang Cheng Yo, kamu gila. Menyingkir, jangan memaksa saya bertindak. Hari ini meski membunuh saya tidak akan membiarkan kamu membawa Yan Yan. Dia tidak ingin melihatmu mengerti. Lepaskan saya, Shang Cheng Yo. Sampai kapan kamu akan membuat keributan? Ibu saya hanya ingin melihatnya. Apakah kamu pantas? Lepaskan Ziki, biarkan mereka pergi. Saya lihat siapa yang berani bergerak. Jika kamu berani menghalangi lagi hari ini, saya akan mati di depanmu. Lepaskan orangnya. Cheng Yo, biarkan Yan Yan pergi. Kamu pikir saya tidak mau? Hari ini saya akan mengabulkanmu. Shang Cheng Yo. Saya di sudut yang tidak diketahui orang. Diam-diam mencintaimu sejak lama. Lama sekali.
Xiang Chengyo, ini adalah sikap saya. Xiang Chengyo, kali ini kita akan berhenti sampai di sini.